tepatnya di Jawa Tengah. Itu saya menjadi rupanya menangani napi atau menangani orang-orang radikal itu tidak seperti menangani jamaah EDW. Nah jamaah EDW dengan amar ma'ruf nahi munkar selesai, Pak. Nah mereka itu justru pinter-pinternya Pak. Bagaimana kita bisa mengarahkan, makanya hari ini alhamdulillah kita silaturahmi dan sangat cocok sekali nanti ketika kita dibuka pandangan kita tentang moderasi beragama. Jangan sampai nanti penyuluh ngomong moderasi beragama, loh agama kok dimodernke gitu loh. Kan lucu nih, karena kan moderasi itu kalau nggak itu ngerti nih modern, masa agama Islam dimodernke. Itulah pemahaman mereka Pak. Ex napiter itu mereka memahami loh. Iya tuh wong Kementerian Agama kok malah gawe memodernkan Islam ya Islam. Tapi kok menjadi rupanya dia nggak paham moderasi itu artinya apa. Nah ini saya kumpulkan teman-teman dengan harapan alhamdulillah di rumahnya Bapak Ketua FKPT ini biar kita tambah pengetahuan tentang moderasi beragama itu seperti apa. Karena di Kota Semarang, Nyun Sewu Pak Prof, kadang teman-teman itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan tentang moderasi beragama banyak yang nggak kejawil. Sehingga kita di Kota Semarang teman-teman radikal ini juga kuranglah pengetahuan tentang moderasi beragama. Padahal moderasi beragama itu yang digembar-gembarkan Bapak Kakanwil, Pak Mustain, termasuk akan Kemenak Kota Semarang itu yang sekarang lagi memperjuangkan tentang zona integritas. Beliau juga selalu mengedepankan tentang moderasi beragama. Sehingga saya mengharap pada teman-teman semuanya, mohon maaf kepada pengurus semuanya, tujuan kami di FKPA ini kita tidak hanya silaturahmi saja biar kita tambah ilmu, tambah pengetahuan, dan ini tidak ada kaitannya ini dengan radikalisme. Besok pertemuan ke depan misalkan di Gunung Pati, kira-kira apa yang tepat, misalkan keluarga sakinah atau apa. Jadi setiap pertemuan nanti kita kemas dengan kita mendapatkan ilmu sehingga dapat kita sharing, dapat kita sampaikan ke teman-teman yang ada di kecamatan, dan pastinya di kecamatan saya melihat ada kegiatan masing-masing sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya kami dari Ketua FKPAI mohon arahan juga kepada Pak Samsudin, karena kemarin ada edaran berkaitan dengan EPA. Itu nanti teknisnya seperti apa, pelaporannya, karena di laporan itu edaran resmi Pak ya dari Kementerian Pusat ya, sudah disampaikan kan kemarin, semua penyuluh itu harus sudah mendaftar di EPA. Dan nanti teknis detailnya akan disampaikan Pak Samsudin, bagaimana tentang laporan hariannya, mingguan, bulanan, dan seterusnya. Yang terakhir, kami dari FKPAI, mari kita jadikan FKPAI ini sebagai ajang kita silaturahmi agar kita semuanya semakin guyup di FKP Kota Semarang, karena mau tidak mau SK kita adalah sampai tahun 2024. Kami inginkan yuk kita guyup, saling mengisi, saling memberikan manfaat bagi kita bersama, dan lebih-lebih manfaat bagi seluruh warga Kota Semarang, karena yang terbaik dari kita adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Semoga kita sebagai penyuluh agama ini selain kita bermanfaat, selain kita mengabdi di Kementerian Agama Kota Semarang, juga kita bermanfaat untuk masyarakat Kota Semarang, setidaknya mewarnai Kota Semarang agar menjadi kota religius yang menjadi baik, bermanfaat bagi seluruhnya. Amin, Allahumma amin. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Walah minkum, Allahumma fiqil ahmid barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yaitu pengarahan dari Bimas Islam Kemenak Kota Semarang kepada Bapak Samsudin. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah Mabada. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Samsul Ma'arif MAD, yang kami hormati Bapak Abdul Basir, Ketua FKPAI, yang kami hormati Ibu Nyai Lailatul Undasih, Undasih apa Undasih?
Nyuwun sewu lho, Prof. Selaku tuan rumah nggih. Kula niku tepang pun banyu tapi nembe niki kepanggih kendaleme niki. Dan yang kami muliakan, kami hormati pula rencang-rencang sedulur-sedulur penyuluh agama honorer ya, di Kota Semarang. Marilah rasa syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kita sudah diberikan suatu kenikmatan ya. Sehingga kita bisa bermuajahah, berkumpul di pesantren riset nih, pesantren riset ini, dan itu suatu anugerah ya. Dan mari kita syukuri bersama bilhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga tugas kita ya, tugas kita sebagai penyuluh agama ini menjadi salah satu ikhtiar kita, ikhtiar tentunya untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ikhtiar kita ini nanti bisa diterima oleh Rasulullah dan nanti akan diberikan syafaat besok dari yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sebelumnya nyuwun sewu, kemarin itu tahu-tahu ada WA dari Mas Basir, Kang Basir ini. Saya kalau suruh ngomong kayak Pak Basir tadi tidak bisa ya. Bukan ahli ngomong kan, ngoten nggih Prof nggih. Ya. Apalagi kayak Kiai Khairul Amin. Kalau ini saya megang media cenderung kok kan itu. Ya. Sebelumnya saya mohon maaf. Kemarin memang dikasih tahu sama Kang Basir, celane Kang apa Mas? Ya wis. Ya. Ya. Besok ada pertemuan di Mijen. Jenengan nak saged rawuh. Insyaallah ya. Insyaallah kalau acaranya silaturahim, insyaallah saya mau datang kan gitu. Tapi kalau acaranya kaitan sama kedinasan di minggu saya tidak mau kan itu. Loh, minggu libur Pak, nggih. Terus kapan waktu buat anak istri? Ya ngoten ndak pernah. Ya. Tapi kalau acaranya silaturahim, insyaallah saya mau. Silaturahim jarine khairul liku nambah umur dawa kan. Kalau nambah rezeki, makanya saya mau hadir. Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada memang sedikit informasi yang kaitannya sama EPA ya, SPA ya. EPA ini memang yang pasti dari semua penyuluh, baik itu ASN, PNS ataupun yang non ASN, non PNS, itu semua yang penting mendaftarkan dulu ya. Karena itu ada batas akhirnya tanggal 28 Desember ya kalau tidak salah, itu semuanya harus tercover dulu ya. Menyuluh di itu nanti kaitannya sama pelaporan ya. Bentuk pelaporannya seperti apa saya sendiri pun juga belum tahu. Ini terus terang karena grup dari admin ya, grup admin dari Kanwil itu yang ditugaskan tiap daerah, kota ataupun kabupaten tadi malam baru dibentuk. Nah ini itu DWA itu tadi malam baru dibentuk dan suruh nyetor nama. Oh iya wes. Jadi untuk pelatihannya atau informasinya nanti, bentuk laporannya, hariannya seperti apa, mingguan seperti apa, ya insya Allah akan tetap menyusul informasinya seperti itu. Karena saya sendiri tidak tahu moro-moro kok didaftar ke jadi admin untuk kota. Nah, itu nanti juga seperti apa, belum dilatih, belum dikasih tahu. Nah, kalau kalian jenengan nah, kita pinter-pinter jenengan ya. Jenengan ya contoh laporan Desember terus dilakukan oleh siswa gaji kan berarti pinteran gitu. Angel itu. Ya. Ya Prof, ini saking pinter nak cara bahasanya cah pondok laduni ya. Laduni. Iya. Wis jadi kan saking cerdas sih. Kalau saya kan ya wis opo none wae lah kan gitu. Ya.
Itu untuk informasi tentang SPA. Terus kaitan sama pelaporan, ya ini alhamdulillah saya matur suwun sangat sama panjenengan semua. Karena di tahun kemarin bulan Desember juga kayaknya kalau tidak salah, itu ketika ada irjen ke kantor, kita omong ada irjen ke kantor itu alhamdulillah ada memang beberapa laporan. Karena saya diminta, Pak, coba saya tak lihat laporannya dari ya, dari penyuluh agama honorer itu seperti apa. Kebetulan waktu itu kok di meja saya memang pas belum saya periksa semuanya, masih ada beberapa, tapi aku link biasanya sing ngelaporannya apa itu kok kono kan itu. Itu pertama tak ambilkan salah satu, rasa tak seperti jenenge ya. Ora. Enggak peturungan. Peturungan standar. Paling apik mijen. Lah tuan rumah di dalam tuh, Pak. Ora di dalam tukang oleh kok. Ya. Nah, waktu itu kebetulan saya ambilkan ini, Pak. Ya. Begitu dibuka disesuaikan dengan juknis. Memang juknis dari pelaporan itu tidak ada formatnya seperti apa itu tidak ada. Tapi di situ harus mencakup ini ya, yang sudah pernah saya share ke penjenengan semua ya waktu itu. Terus bentuk format laporannya seperti apa, harusnya itu ini soulmate saya ini Mas Basir ini yang bisa menerangkan, karena pada waktu itu yang ikut pelatihan tim Bandungan. Harapan saya itu waktu itu habis ikut pelatihan tim Bandungan terus neng kantor iso didukeki formatnya yang bener seperti ini yang disepakati di tingkat wilayah. Ternyata yo ora ono. Ya. Setelah itu saya tunjukkan laporan dari Pak yang saya anggap memang waktu itu layak untuk dipamerkan. Tak kasihkan contoh. Ini bentuk laporan dari penyuluh agama honorer yang ada di Kota Semarang. Kemudian irjen itu memberikan 4 jempol, ya. Bukan 2, 4 sak sipil-sipil ya. Diangkat semua. Ini bagus, ini berarti Kota Semarang semuanya laporannya seperti ini, Mas. Iya, saya bilang gitu. Ya. Coba saya tak lihat dari daerah lain. Bukan ajur. Karena saya tahu tidak cuma satu kecamatan yang laporannya seperti itu. Tak jeluk kene. Ini Pak, ya menurut saya apik. Itu kok bisa sama ya? Iya, karena di penyuluh agama honorer Kota Semarang itu orangnya kompak-kompak, Pak. Uangnya kompak-kompak. Terus kalau buat laporan seperti ini memang dari ketuanya sudah dikasih istilahnya formnya itu seperti ini, yang benar seperti ini. Jadi untuk anggota itu tinggal mengisikan laporan-laporannya saja. Oh bagus itu, Mas. Iya bagus. Penyuluh agama honorer Kota Semarang kan gitu. Ya. Terus pada akhirnya beliau minta yang dari beberapa laporan itu dilihat beliau, salah satunya dipilih, terus kemudian suruh fotokopi. Ya. Tolong saya difotokopikan ini, nanti tak pilihnya ke daerah lain kanggo contoh. Wah, ini berarti suatu kebanggaan tersendiri dari Kota Semarang. Royalti mboten iki. Kados mboten. Ya. Mboten peturungan lho iki. Ya. Ya. Yang pasti ada. Lah makanya ketika nanti ada beberapa kecamatan ya Pak KUA dari beberapa kecamatan itu memang ada yang laporannya masih menurut saya ya belum bisa dipamerke ya. Mboten pokoknya enten kan mboten ya, belum bisa dipamerkan, atau kalau memang ada pemeriksaan seperti itu mesti tak umpet kesik ya. Kuatir saya nak konangan sing liyane apik iki elek siji malah dadi ketok elek kabeh ya. Mesti tak umpet ke dhisik, mbok ning isor meja, mbok ning ndi, pokoke tak golek sik lah singkirke. Karena nanti ketika mereka atau beliau-beliau mengambil secara acak, nak pas kena sing elek ora ya malah iliyin di ora ono ya. Belum teko. Wah. Ya nanti kalau ketahuan sing elek malah sing liyane apik dadi elek kabeh kan itu. Yaitu
Makanya nanti mohon sama Mas Basir nanti bisa bareng-bareng lah. Kalau harapan kami yang ada di kantor ya laporan itu semuanya bisa bagus semua, baik semua, nanti bisa 1 atau 2 yang dibuat contoh yang sekiranya dalam juknis itu semuanya sudah tercover. Kalau formatnya memang diserahkan ke daerah masing-masing formatnya. Yang penting yaitu tadi poin-poin yang diharapkan, yang diminta pada juknis di dalam aturan itu semuanya tercover, ya. Dan memang ada beberapa yang sudah bagus, yaitu tadi yang terus akhirnya Irjen tadi naksir, terus akhirnya difotokopi mau dibawa ke daerah-daerah masing-masing atau ke daerah yang lainnya, ditunjuk ke koncontoh seperti ini. Nah itu berarti salah satu yang perlu dibanggakan dari kota Semarang, ya. Terus kemudian untuk pengumpulannya mohon ya bisa agak tepat waktu, ya. Seumpama paling akhir tanggal 10 ya, nah iso tanggal 9 wis rampung dikumpulke kabeh kan gitu. Jangan sampai nanti ada terkesan ya nyuwun sewu di grup kemarin kan sampai ono kesannya bullying, ya. Dibully yang terakhir, walaupun sebenarnya itu tidak bully. Bahasa-bahasa seperti itu kalau saya memaknai itu bahasa penyemangat kan gitu. Penyemangat sing kering kok gendang membuat laporan. Karena kami yang ada di kantor itu ketika kita mau memasukkan ke SPAN untuk pencairannya itu kalau ada beberapa kecamatan yang belum mengumpulkan itu rasanya itu kayak piye no? Kadang saya batin itu penyuluh agama kan ngomongnya pinter-pinter kabeh, ya pinter-pinter kabeh, apalagi kalau ngomong masalah agama gitu Prof ya, ya. Lah iki nak tak lebokkan dhisik jenengan nyuwun paling tidak tanggal 10 atau 11 atau 12 wis cair kabeh. Saya masukkan ke SPAN ke bendahara tak anggap wis kabeh. Iki ra aku dosa ngono. Nggih. Jadi ya wis ben padha enake lah kan itu. Aku ya ora ngapusi bendaharane. Karena itu kan ngapusi berarti wis kabeh. Siap cairke, siap. Ternyata ada beberapa sing durung kan gitu. Makanya saya mencoba ya ini mari kita bangun bersama-sama tentang sinergitas ya antara yang ada di lapangan juga dengan ada yang di struktural di kantor. Nah isok bareng-bareng semua itu insya Allah jalannya akan lebih enak ya. Saya kira itu saja, kalau kepanjangan nanti malah tidak enak ya. Cukup itu saja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya itu yang bisa kami sampaikan untuk yang kaitannya masalah SPA ya. SPA itu nanti insya Allah dalam waktu dekat ini kemungkinan besar juga akan ada pelatihan ya, mungkin untuk adminnya saja atau ya kira-kira mungkin tidak kalau dari ketua NEPAH terus moro-moro diundang dari Kanwil diajak bareng-bareng itu latihan itu mungkin tidak? Ya ke kota ya. Ya. Besok umpama mungkin itu yang kena wis rotok keri-keri kan itu ya. Saya kira itu saja Bapak Ibu ya. Tidak pantas nanti kalau saya ngomong panjang lebar. Enten profesor ten samping kula rotok sungkan kula. Nggih. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengarahannya Bapak Syamsuddin. Demikian acara seremonial pembukaan kali ini. Nanti akan kita lanjutkan dengan bincang-bincang talk show tentang moderasi beragama dan radikalisme. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada pembawa acara yang sudah menghantarkan kegiatan pada pagi hari ini.
Yang selanjutnya Bapak Ibu semuanya, ini alhamdulillah kita hari ini silaturahmi di dalam event Bapak Profesor Dr. Syamsul Ma'arif. Kebetulan beliau ini suami dari salah satu penyuluh agama Islam Kecamatan Mijen, Ibu Lailatul Undasah. Ini ngapunten Prof, rodok nodong. Wong dolan biasanya jalur oleh-oleh, dan ini oleh-oleh kita semuanya dari penyuluh agama ini. Mohon arahan dan bimbingannya, karena sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, penyuluh agama itu mempunyai 8 bidang garapan. Salah satunya adalah bidang radikalisme dan aliran sempalan. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, memang penyuluh itu sangat minim edukasi, sangat minim pengetahuan. Kalau penyuluh itu sudah terbiasa, mereka dalilnya ya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, itu udah di luar kepala penyuluh. Penyuluh itu tugasnya amar ma'ruf nahyil mungkar, itu sudah di luar kepala. Penyuluh itu biasanya ketemu jamaah yang notabene jamaah manut-manut, Pak sholat, monggo manut, alhamdulillah. Tapi saya melihat selaku ketua FKP ini, bidang radikalisme ini kita sangat minim pengetahuan. Sehingga ketika ada gagasan, ada pertemuan, mungkin yang ikut kegiatan di Kartosuro tentang moderasi beragama, salah satunya juga Pak Kiai Khairul Amin itu. Gitu iya. Nah, sehingga angkatan kedua, saya ikut angkatan pertama. Jadi di Kota Semarang ada 16 orang, per kecamatan tuh ada satu yang membidangi bidang radikalisme. Nah, harapan kami nanti dengan pertemuan ini, Pak Prof mungkin salah satunya mungkin kalau ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengetahuan tentang radikalisme, bisalah dengan FKPI nanti kami digandeng atau kami dijawil, biar teman-teman di Kota Semarang ini ikut sengkuyung bersama-sama. Sebenarnya kemarin ketika kami diajak Mas Syarif di Ungaran berkaitan dengan kegiatan ex napiter, di sana rupanya mereka juga membutuhkan sentuhan-sentuhan dari teman-teman penyuluh agama. Malah bertanya, teman-teman biasanya ini ngapain gitu loh. Nah, makanya ini kita memang lahannya belum tahu. Terus ini alhamdulillah ada wacana pengetahuan yang lebih, pastinya kami mohon arahan dan bimbingannya, sehingga dalam hal ini nanti kami mohon dalam bincang-bincang dengan penyuluh ini kami bisa satu mendapatkan wawasan, yang kedua nantinya mungkin kita bisa bersama-sama Pak Prof, mungkin apa yang bisa kami bantu ataupun besok sengkuyung bareng lah membantu FKPT di Jawa Tengah ini untuk menanggulangi radikalisme maupun aliran-aliran sempalan, sehingga di Kota Semarang kegiatan yang sampai sekarang ini kondusif, sangat lebih kondusif, sehingga Kota Semarang itu jangan sampai ada muncul seperti kota-kota yang lain, ada pengeboman, ada dikatakan kegiatan radikal dan lain sebagainya. Mungkin yang baru saja kemarin kita semuanya itu dengar dan kita lihat semuanya yang baru terjadi di Bandung ya, dari pesantren ini agak rodok kegesek dikit gitu dengan kejadian predator gitu kan, seperti itu. Ini nanti menjadi PR bagi kita semuanya, jangan sampai wong sing ngerti kok malah ngajari rak bener kan, seperti itu. Padahal kalau melihat perkembangannya itu kan kayaknya dari golongan dari Syiahnya di kegiatan-kegiatan pondok pesantren, itu bukan termasuk pondok pesantren karena boarding school, tapi boarding school bahasa yang dikerenkan kan, seperti itu. Mungkin itu Pak Prof, kami mohon arahan dan nantinya kita lebih banyak tanya jawab pada teman-teman semuanya, sehingga dengan pertemuan ini kami sangat mengharap banyak hal yang dapat kita ambil hikmahnya setelah kita keluar dari tempat ini untuk kita terapkan di lingkungan kita masing-masing. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Prof. Dr. Syamsul Ma'arif MAG. Semoga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa Rabbi sahih sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani qawli amma ba'd Bahadil aiza wal afadil hadanallahu wa iyyakum bil haq wal haqqu bikum. Bapak Ketua Mas kang kawula hormati, kang kawula tresnani, Pak Ketua FKPAI Kota Semarang, Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kota Semarang, hampir mirip dengan FKPT, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Kalau beliau ini pencegahan dalam perspektif pemikiran fikrohnya, ideologi yang menyimpang, dan banyak hal masalah yang harus kita sering koordinasikan dan komunikasikan, maka ketemulah komunikasi dan koordinasi. Ibu Nyai, para Ibu Nyai, asatid wal asatidah, amil tamdid, amil tamdid itu penyuluh, itu bahasa Arabnya amil tamdid. Ingkang kawula tresnani, kawula hormati, alhamdulillah wonten kesempatan menika saya tiba-tiba dapat SMS pagi tadi, kok sudah berubah semuanya. Tiba-tiba saya tanya ada apa, saya tanya para santri ketika habis ngaos wonten tamu mengke, loh tamu dari siapa? Ternyata ibu tertawa, pokoknya nanti disambut. Wah ini modelnya sengono kuwi, tembak, oke, surprise betul. Nah, akhirnya tadi saya harus menggagalkan berbagai macam acara, termasuk ngajar wonten IAIN Pekalongan. Dari ini yang ngajar teng mriko akhirnya kula cancel karena wonten tamu, dan nanti setelah ini saya ngajar lagi. Terus kula geser di setengah 2 lah. Karena yang hadir tamu-tamu istimewa di samping para kiai, para ustadz, para ibu nyai, dan memiliki kesamaan tugas dan tupoksi yang hampir bermiripan. Meskipun maudhu'nya kita rubah-rubah sedikit ya apa-apa lah ya. Silaturahmi itu sama dengan komunikasi sebenarnya, sama dengan koordinasi. Ya kalau sekarang ya istighosah, tahlilan, ancang sana, catering, wis podo kabeh lah. Makan-makan wis podo nih. Nah ngopi-ngopi ya nih. Dan temanya cukup aktual Bapak Ibu, sekarang ini menjadi suatu tema yang sangat urgen di tengah gelombang radikalisasi pemikiran. Kalau saya mengistilahkan kepada radikalisasi pemikiran, karena tumbuh kembangnya radikalisme ya, yang berawal dari intoleransi itu karena ada sebuah transmisi dan internalisasi yang salah atau cara pandang yang salah, begitu. Nah ini masuknya di gerakan fikroh melalui tarbiyah, gerakan-gerakan pendidikan yang notabene pendidikannya ini sudah bergeser daripada makosid, sudah keluar daripada orientasi dan makosid daripada tarbiyah itu sendiri. Nah penyelewengan itu bukan tanpa maksud, dia memiliki agenda-agenda yang sangat terstruktur, sistematis. Nah, kira-kira agenda-agenda itu agenda tumpangan yang notabene itu sebenarnya jauh dari visi kebangsaan, ideologi dan visi agama kita ini. Makanya tumpangan-tumpangan atau sering disebut dengan non-mainstream itu, sempalan, itu biasanya ya nyempal itu dengan diri gitu. Dalilnya jelas tertera alaikum bil jamaah. Lah mereka ini malah melakukan sebuah gerakan-gerakan jamaah sendiri. Maka dalam rangka upaya untuk menanggulangi ya itu ya perlu ada deteksi dini, waspadaan, dan perlu adanya apa yang disebut dengan
pencegahan itu. Jadi pencegahan lebih utama daripada ngobati. Jadi al-wiqayah ahamu minal ilaj. Kira-kira gitu. Kaidahnya begitu. Karena persoalannya kalau memoderasi orang itu butuh kapital yang banyak, butuh waktu kapital yang banyak. Sementara untuk meradikalisasi orang itu hanya menitah. Ketemu orang yang piawe ngomong gitu ya, yang agak disulap-sulap sedikit gitu ya. Karena sekarang ini kan wayai orang menjadi akrobat politik ya akrobat, agamawan ya akrobat, kira-kira ya ilmuwan ya akrobat gitu ya. Pokoknya tukang jamu lah. Orang jamu nak sing apik ora apa-apa, punya SOP yang jelas, tapi akrobasi yang notabene ini ya tadi bisa menghipnosis seseorang. Maka tak salah kalau Bapak Ibu membaca sebuah kitab yang ditulis dalam bahasa Inggris itu. Apa itu? Public Religion in the Modern Era. Jadi Public Religion in the Modern Era yang ditulis oleh Joyce Casanova. Nah, motone kudu Inggris barang. Ojo Arab itu ngene kudu bahasa Arab, dongo bahasa Inggris entuk ora. Wes iku urusane Yai Amin ya. Wah, geger-gegeran itu ternyata apa? Ada akrobasi itu dan agama itu dipelintir. Kalau dalam bahasa Casanova itu istilahnya deprivation. Deprivation itu istilahnya dibegal. Ada pembegalan agama. Nah, ini ada deprivation agama yang notabene dibawa kepada tujuan-tujuan yang ahumanis. Nah, tidak humanis dan bahkan ada dehumanisasi. Nah, maka wajar manakala terjadi hura-hura. Ya sengaja biar rame Pak. Maka disinilah muncullah boarding school yang rak-keto itu. Dan Bapak hati-hati dengan penyebutan misalkan klaim si A. Hati-hati. Gitu. Jangan-jangan ini ada yang bermain di balik framing itu. Makanya kita sebagai penyuluh harus tentu saja harus teliti ya, observable ya, yang readable, keterbacaan kita itu based on evidence, based on fact ya, berbasis dengan data dan fakta di lapangan. Karena memang ternyata kita ini sebenarnya itu terjadi sebuah perang wacana, perang ideologi. Ya, kalau kita istilahkan sebenarnya itu berangkat daripada pemikiran, perang pemikiran. Apalagi kalau sampai tahu setelah hancurnya apa itu namanya sosialisme, komunisme itu kan ya. Nah, di situ sebenarnya kemudian perang itu bergeser. Ya, setelah ambruknya dengan ditengarai dengan tumbangnya pemikiran komunis, muncul sekarang itu kapitalisme. Nah, kapitalisme ini sekarang juga tentu saja masih mengalami perang-perang begitu ya, tetapi tidak pada perang fisik, tetapi kepada apa yang kita sering istilahkan dengan proxy war. Makanya perlu hati-hati dan kita perlu apa istilahnya itu memegang erat persatuan dan kesatuan dan memegang ideologi bangsa kita. Artinya gelombang-gelombang perpecahan, konflik-konflik, intrik-intrik untuk memenangkan sekelompok ya, yang ditengarai dengan tadi perang wacana dulu, menggeser dengan ideologi-ideologi ya dodolan lah kira-kira. Masing-masing memiliki dodolan. Wacananya, ideologinya dan dipasarkan, maka disebut dengan globalisme. Maka hati-hati dengan globalisme ini. Dan ini artinya Bapak Ibu, kita itu sudah menghadapi sebuah situasi yang chaos atau sering diistilahkan dengan disruption, disruptif gitu ya. Dengan hadirnya banyak penyakit yang aneh-aneh, terkadang itu kan, terkadang kita tidak bisa mengikuti. Itu bagian daripada itu. Perang-perang, wacana perang-perang
ya macam-macam lah. Nah sekarang ini muncul juga kehadiran teknologi-teknologi yang terkadang kita juga mengalami kegagapan. Nah, smartphone yang sangat cerdas itu phone-nya, smartnya, orangnya tidak cerdas ya. Tidak cerdas, malah dihegemoni oleh apa ini barang setan kotak ini. Waktu kita habis, ya, supaya banyak bercengkrama, berkomunikasi, bersilaturahmi digeser, banyak dihegemoni oleh kapital ini kapitalisme. Kita harus cerdas, Pak. Makanya globalisme itu perlu kita waspadai. Nah, dari awalnya dulu Pak, ya, respon ulama-ulama kita dengan modernisasi, dengan globalisasi itu sudah jauh. Dengan cara pandang apa? Ngono yo ngono tapi ojo ngono. Jadi istilahnya ada al-muhafadzatu ala qadimis sholeh wal akhdu bil jadidil aslah. Kira-kira kalau itu memfasilitasi kepada kebaikan, kemaslahatan, ya berarti kita terima. Tapi kalau madorot, ya kita singkirkan. Mosok ora iso bedake mana itu madorot, mana itu maslahat. Ini nih, yang paling parah ini sekarang berguru aja di sini tidak tahu nih, guru yang bermaslahat atau guru yang bermadorot. Nah, ini menjadi persoalan. Oleh karena itu, dengan kita itu semakin guyo, ya, kalau kita gini itu artinya orang yang ingin nyempal itu karena bermasalah. Caranya salah, medianya salah, caranya salah, gurunya malah gitu. Ini yang paling menjadi masalah. Kalau dulu wasiat-wasiat ulama-ulama kita, ulama-ulama Nusantara itu sudah tertowe-lowe. Betapa kontrol sistem itu sudah dimulai dijaga melalui apa namanya itu aljad, oblajar, dijaga dulu lewat istilah-istilah. Kamu itu harus meneliti siapa temanmu, siapa gurumu, siapa koncomu, itu kira-kira begitu ya. Sudah kental dengan nuansa-nuansa itu kan. Ternyata ini kita ini Pak masuk berseliweran dengan ini itu secara otomatis itu akan terjadi networking yang tanpa sampean sadari itu sampean itu terpesona oleh siapa, yang menghubungi sampean siapa, yaitu teman-teman sampean itu biasanya Pak. WA, kemudian Facebook, ya apalagi ini sekarang ini ada namanya metaversi itu terbaru. Besok kita ini tidak usah pertemuan seperti ini. Kira-kira awake dhewe bayangke itu seperti di era Covid-19 itu. Orang-orang itu sendiri di rumah, Zoomia, YouTubia, apa? Itu. YouTubia dan macam-macamnya itu. Pokoknya itu akan menggeser pola-pola tradisional dan konvensional yang seharusnya seperti ini ngobrol, bisa bercengkrama, ada perasaan saling takzim, saling menghormati. Tiba-tiba kita digeser oleh sebuah fenomena antah berantah yang notabene kita tidak tahu. Simpul-simpul tadi Pak, kenusantaraan, simpul-simpul ketakziman, simpul-simpul ligature, social ligature, itu akan pudar dengan sendirinya karena kita masuk kepada pusaran yang tidak jelas itu. Nah, maksud saya begini, ayolah dengan apapun perubahan-perubahan yang terjadi, dengan isu-isu apapun yang terjadi, kita kembali kepada back to nature, back to our ideology dan religion kita. Apalagi ketika sudah disentuh dengan kekerasan, pemikiran-pemikiran destruktif, kemudian yang tidak kekerasan, guru yang menarasikan kekerasan, itu harus kembali aja gitu loh. Ini bukan watak kita. Nah, nanti kemudian ada jejaring, ada namanya, ada persinggungan lah. Kalau ini kita sebut dengan apa? Bisa kita sebut dengan research engagement atau bolehlah intellectual engagement. Nah, semacam ini Pak, yang kita sebut tadi yang sana-sana. Kenapa kita kok selalu dihubungi? Sana itu punya komunitas Pak. Ada namanya research engagement community. Nah, kita ini ada komunitasnya tapi tidak ada orangnya Pak.
nyuwun sewu ya. Seperti LKPT ini seperti ini yang hadir ya hanya saya saja, yang lain enggak tahu ini. Makanya sudah saya beri undangan dan saya seperti ini. Nah kita ini apa namanya lebih kepada ini Pak, adwahir, kepada formalisme. Nah makanya saya mengharapkan adanya saling mengunjungi, saling berkoordinasi seperti ini harus kita apa namanya perkuat lah, tema-tema yang keren, yang saling menyentuh dan membumi ya, perlu pribumisasi gerakan lah. Ya kenapa kita ini malah meniru mereka, mereka meniru kita, yang aneh begitu. Mereka ini sekarang Pak mempesona itu karena apa? Mereka itu menggunakan term-term kita. Alat-alatnya juga oke gitu ya. Bahkan ya, sarana dan prasarananya itu juga canggih sekali. Oleh karena itu, bagaimana kita melakukan pencegahan ya dengan cara menginvestigasi pola-pola gerakan mereka. Maka perlu kita back to nature, back to prinsip, kembali kepada kultur dan prinsip-prinsip kita yang notabene kita itu Islam rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kita dalam berpikir, bertindak dan bergerak itu harus yang moderat. Makanya apa tuh disebut dengan moderasi nih? Kan lagi rame nih Pak. Pokoknya kita itu Pak, kalau ada apa itu mesti rame duluan. Tidak mau tahu apa substansinya itu. Nah, makanya kalau kita sering ngobrol seperti ini ternyata Pak, kalau sampai membaca kitab-kitab klasik gitu ya, itu sudah dijelaskan moderat itu daripada wasatiyah. Jadi wakadzalika ja'alnakum ummatan wasatun. Nah, wasato itu ternyata terderivasi dari wasat atau mustaknya min wasatiyah itu adalah torufusye mabaina torofaihi. Ternyata ketika kita cari termnya itu adalah melakukan tindakan di antara dua prinsip atau garis atau ya kalau kita istilahkan kanan dan kiri lah. Jadi pemikiran, gerakan, amaliyah kita itu harus memilih di antara dua sisi itu, di antara dua sisi kanan dan sisi kiri. Kira-kira paling enak itu memang yang tengah-tengah. Tengah itu dimaknai di situ ternyata adil, bijaksana, penuh kebijaksanaan. Jadi bukan istilahnya ekstrim, lawan dari ini adalah tatorruh. Lawan daripada wasatiyah itu adalah tatorruh atau al-hulu fiddin, bukan al-hulu fiddin, karena ini juga larangan keras di dalam agama kita ya. Jadi yang namanya tatorruf ataupun al-hulu itu termasuk yang merusak di dalam cara-cara beragama ya. Makanya di dalam hadis juga jelas bahwasanya kita dilarang untuk bersikap al-hulu fiddin. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum al-hulu fiddin. Jadi yang bisa merusak agama, bahkan agama-agama sebelum kita ini terjadi kerusakan, penyelewengan, itu ternyata juga cara bertindak atau berpikir yang ekstrem itu. Nah, kemudian dari cara berpikir yang seperti ini, maka terjadilah masalah-masalah yang tidak kita inginkan. Karena kita tidak bisa bijaksana, tidak bisa adil, ya kan? Makanya terjadi masalah-masalah. Ketika sampean misalkan di dalam suatu perbuatan, kalau sampean membaca kitab-kitab itu diberitahu di sana itu, misalkan bijaksana, apa itu namanya dermawan, di tengah-tengah dermawan itu kan tengah-tengah ya, ya tengah-tengah antara orang yang berpikir atau bersikap pikir, ya kan, pikir dan sekaligus apa,
loman. Nah, loman itu pokoknya itu ya wah bahasanya nyah-nyoh. Wikir ya ono wong wikir medhil, bakhil medhil. Tapi ada orang yang memang kadang-kadang itu sangat loman, bahkan dia tidak adil terhadap dirinya sendiri. Wayahe mangan ora mangan. Itu ya kuwi. Ada orang yang wayahe mangan ora iso mangan. Karena dia ingin cepat kaya dan lain-lain. Atau bahkan ada kalanya apa sih? Orang itu kalau sedekah itu orang ngerti urusan belakang ini nganti utang diberi berat pengalaman, tapi bahkan untuk keluarganya sendiri tidak mencukupi. Nah, makanya perlu ada titik tengah yang disebut dengan apa? Dermawan. Nah, dermawan itu di antara tengah-tengah itu. Nah, Bapak Ibu, makanya disinilah kita mencari jalan. Kira-kira bagaimana cara-cara penyelesaian terhadap masalah-masalah ini? Yang jelas-jelas prinsipnya itu sebenarnya sudah ketahuan. Orang berpikir radikal, bahkan sampai teroris, itu adalah cara pandang yang salah. Karena mereka itu menyimpang, offset. Nah, kira-kira gitu bahasa sekarang, offset. Kalau tindakan mereka pada amaliyah dan gerakan, kalau tadi kan fikroh Pak, kemudian amaliyah itu biasanya melawan daripada jumhur ulama, sudah menyimpang daripada jumhur ulama, recel boleh aneh sing menak lah, recel menak ya, dan sakarepe dhewe. Nah, biasanya ini adalah taqdimus syahwat alan nafs waktu ini ya, mendahulukan apa namanya? Nah, syahwatnya mendahulukan syahwatnya daripada prinsip-prinsip dasar dan menyimpang daripada logika. Maka Bapak Ibu, cara pandang untuk bisa mengerem itu sebenarnya kita sudah dikasih pranata. Caranya salah satu sisi adalah kembali kepada jalan yang benar, yang kedua itu yang menggunakan akal pikiran. Jadi Mbah Hasim itu dalam kitabnya telah memberi wasiat kepada kita, khairul mawahib al aql wa syarrul masoib al jahlu. Nah, ini persoalannya. Banyak orang yang sudah tidak mengindahkan ini. Titik-titik dalil tapi orang paham. Mana dalilnya? Dalil tapi orang gunakan akal. Podo wae. Wabeh dalil, wabeh sunnah. Orang ngerti sunnah itu apa? Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, dan ada takririyah. Banyak yang dilakukan diomongke oleh Rasul, iya, itu sebagai sunnah. Tapi ono perkara sing diomongke wong liya, perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasul dan diomongkan oleh sahabatnya, itu juga namanya sunnah. Gitu loh ya. Nah, persoalannya ini Pak, sekarang banyak orang kalau tidak di dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang soheh riwayatnya sendiri. Kalau bukan imamnya ini bukan soheh. Nah, ini persoalannya ini. Ini menjadi masalah Pak. Itu artinya dia sudah tadi ya, sudah menggeser pada prinsip-prinsip agama. Nah, gitu loh ya. Caranya kalau dengan akal itu harusnya dengan mukoronah kalau mau cerdas itu. Kenapa mereka tidak wasat, tidak moderat? Itu karena dia tidak mau tahu kepada orang lain. Nah, makanya Pak, saya sering menasehati kepada teman-teman termasuk ex-napiter itu. Ayolah, sampean itu kan dulu menjadi radikal, menjadi intoleran itu karena ketemu ustadz-ustadz yang radikal, yang nggak bener-bener gitu loh ya, ekstrim, ya, menarasikan kebencian ya, dan menarik agama kepada konflik bukan kepada ukhuwah. Nah, ini makanya kita harus belajar kepada banyak guru, terutama guru-guru yang bersanad, guru-guru yang profesional. Nah, di sini ternyata pentingnya kita itu
melakukan keseimbangan di dalam apa namanya itu pemikiran kita ini. Jadi kalau menurut saya Pak, orang membaca banyak sumber itu penting. Jangan hanya satu sumber. Kan ada istilahnya itu al-masdar al-ula, ada namanya al-masdar asani. Nah, gitu loh ya. Itu intinya masdar ula itu prinsip utama, penemu utama atau primary resources. Dia misalkan penggagas utama is okay, tetapi kemudian ada diwacanakan oleh orang-orang lain. Misalkan kalau kita bisa mengakui dan bisa menyelaraskan atau bisa mempertemukan antara kapan kita itu memegang kepada prinsip al-masdar al-ula dan masdar al-thani dalam pembacaan, dalam penelitian, itu nanti kita akan menjadi bijaksana. Tidak selamanya Pak, referensi-referensi itu adanya di Timur Tengah gitu loh, maksud saya gitu loh. Bahkan kalau sampean membaca hanya di Timur Tengah itu terkadang itu terjadi jumping idea, ada jumping lompatan pemikiran bahkan budaya. Ya. Dan ternyata Pak, kalau sampai melakukan mukorona, bisa dengan tahliliyah mukorona, anak dia melakukan perjumpaan secara kritis, analisis dan perbandingan, itu akan menemukan sebuah apa disebut dengan substansi kebenaran itu. Saya masih teringat Mas IPS ketemu saya di Baitur Rahman ketika dia itu di hadapan para kiai. Ya, itu pada saya, Mas Samsul, kitab-kitab pokok yang perlu tak tahu tapi kitab-kitab apa saja, harus banyak atau masa budayawan tahu pada itu baca-baca dengan beliau biasa. Kamen kudu ngerti Ihya Ulumuddin, kamen terus ngerti, pokoknya macam-macam. Pokoknya semakin sampean itu berwacana dengan kitab-kitab yang angel diwaca kuwi, itu akademis. Kalau bahasa akademis itu semakin kita ndaki-ndaki Pak, dan tidak bisa dipahami, itulah sangat akademis. Akhirnya dia tertawa, wah aku kok koyo kowe kok. Akhirnya dia kembali kepada habitatnya sendiri. Aku visi itu be yourself, please. Saya dengan dia itu sering baca-baca. Saya teringat dengan buku saya yang pertama itu yang berbeda beliau. Itu buah gagasan hati. Dia dengan perspektif kebudayaannya, saya dengan ilmiahnya. Nggak ketemu ternyata. Dia itu kan senangannya guyon Pak, muaka, guyon, asik, gitu kan ya. Ya, tapi dia itu bisa mempesona para pembicara. Kalau saya akan menjemukan lama gitu ya. Lo saya silat ya dalam pertengahan itu saya juga. Nah iya, bahasanya bang intelek, akademisi, peneliti itu banyak level, membingungkan. Nah, Krono, saya yang dikritik seperti itu, bukan saya salah seperti itu. Nah ya, membuat anak kok coba-coba. Membangun dunia itu ada yang harus serius. Kemudian wae tak kritik seperti itu. Intinya Pak, orang itu harus saling menghormati. Gitu loh. Kita memiliki satu perspektif yang berbeda. Nah, makanya untuk melenturkan suatu cara pandang yang saya sebut dengan al-ula dan al-thani itu adalah their living perspective. Maka lahirlah antropologi, sosiologi, kebudayaan. Dan perspektif kebudayaan itu penting. Ternyata Pak, ketika beliau itu menyentuh keagamaannya Mbah Soleh Darat dengan baca Al-Munjiyat itu ya, kitab Al-Munjiyat, kemudian Lataifut Thaharah itu tidak harus yang jelimet-jelimet itu, ternyata dia paham.
bahkan lebih komunikatif, lebih substantif. Aku tadi ini kan. Nah, kalau begini Mas ya, tapi karena yang memoderatori saya, kemudian saya temukan antara bahasa dia yang gaul dengan bahasa akademik itu, ya. Maka pentingnya kita itu saling berkomunikasi dan berkoordinasi. Nah, jangan-jangan Pak, ada isu radikalisme yang itu entah berantah dari mana istilah itu, kemudian susah dipahami oleh kita ini. Itu karena kita tidak saling koordinasi dan komunikasi. Nah, urgensi pertemuan kita ini adalah menjembatani. Kira-kira sampean ingin menarasikan kepada khalayak ramai supaya tidak menjadi masalah, itu harus dibahasakan dalam bahasa yang merakyat, Tiba-tiba khotbah pakai tema kita hari ini adalah urgensi radikalisme. Kira-kira ngantuk, semakin ngantuk gitu, semakin semangat. Makanya bagaimana kalau kita mengedepankan cinta kasih? Di situ ada cinta, di situ ada kehidupan. Misalkan gitu ya. Ayo kita mengembalikan kearifan para kiai kita ini, dan ajaran-ajaran kiai kita ini, yang notabene kiai kita itu sangat akademis, intelek Pak, dan mereka itu para peneliti, tetapi enak, indah, segar, dan ternyata itu senantiasa hidup gitu. Nah, ini perlu ada persentuhan, saya pikir ya. Makanya tolong tema-tema kita ini kalau bisa itu yang menyentuh Pak dalam kehidupan dan basis-basis kepentingan masyarakat. Maka saya dulu Pak sepakat sekali dengan istilah Joko Tonggo, Jogo budoyo. Ya, di kita ini sekarang di Mijen baru digalakkan namanya revitalisasi kebudayaan melalui seni budaya anak muda. Daripada kita itu dualil sing wangel dipahami tentang aktivian, ada itu dilarang keras kita itu memutus persaudaraan. Baca itu kitab Aktivian An-Mukoto Atil Arham wal Aqorib wal Ikhwan misalkan. Wah, angel banget. Ayo kita bersendirian. Ternyata anak-anak muda itu bisa berinteraksi satu sama lain dan melakukan perjumpaan. Bahkan ternyata di situ ternyata yang seneng itu ternyata bukan hanya Islam, banyak yang kelompok non Muslim ingin tahu. Maka disitulah pentingnya orang tua memperkenalkan budaya Wali Songo, ya. Misalkan tentang Serat Pepali, karya Sunan yang Purwodadi itu, Ki Ageng Selo, Ki Ageng Selo kan muridnya Sunan Kalijogo. Niku di sana ada wanti-wanti ojo sekali-sekali melakuni, ojo ngelakumi, wong ladak tan gelis mati. Itu ternyata prinsip-prinsip kehidupan supaya kita tidak inkondisional, tidak melawan aturan agama dan aturan daripada negara. Larangan keras daripada ulama-ulama kita untuk kita itu memberontak terhadap negara yang sah. Nah, ini Pak yang harus menjadi pemikiran kita serius ya. Semoga dengan prajutan antara FKPT dan FKI ini bisa membahasakan dalam bahasa-bahasa yang populis, bahasa-bahasa yang populer di tengah-tengah masyarakat dan mudah dipahami. Maka sampean kita itu al-Islam laisa biduwahid walakin bil jauhar, itu akan sampai. Islam itu tidak formalistik Pak, tidak hanya nama saja ya, ketok perenge gitu ya, tapi substansinya, yang penting substansinya. Guyub, rukun, tenggelam kepada kepedulian masyarakat. Mbah iki awake dhewe wis bantu bencana alam apa durung, senengane diskusi tapi bantune urung. Iki persoalan ini.
harusnya itu kita pertama lah gitu. Ya sumbang lah kepada sumbangan-sumbangan donatur-donatur yang jelas gitu ya, yang mainstream, cetha welo-welo, ojo sing ora cetha welo-welo, karena ada yang non mainstream, ada non mainstream gerakan. Ya wis cetha welo-welo, NU ono, Muhammadiyah ono, wis pokoknya cetha welo-welo lah. Nah, syukur-syukur apa penyuluh Kota Semarang ini menggerakkan dari dirinya sendiri. Ya, 500 wong piro Pak ini Pak? Sudah Pak. Walhamdulillah ini. Kalau kita potong gaji. Ternyata harus begitu. Orang Jawa itu Pak, teorinya modal Pepsodent. Nak diplotot metu Pak. Nah itu para yai, yang penting kita harus tiga yang perlu saya sampaikan di sini: pencegahan, kemudian kontraradikalisme. Kontraradikalisme itu kalau ada yang menyeleweng itu segera ditangkap, jangan dibiarkan. Ada masjid yang kemarin saya dapat WA-an itu khotbah ngejak khilafah. Nah itu tak suruh kan, udah langsung dipanggil, dirangkul. Ada masjid-masjid kok menarasikan kebencian, intoleransi, bid'ah itu, panggil aja. Kandhani ojo ngono. Itu loh, jamaahmu ya akeh, mending kowe iku ayo selamatan, tahlilan, uyuk rukun ngono lho. Nah, ngoten ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Caranya begitu, memang perlu ada treatment, persentuhan. Ya, ada yang nakal parani, investigasi gitu ya. Apalagi ada boding sekul yang nakal atas nama tahfidz. Makanya Mbah Alwani udah bilang, kalau menyekolahkan anak, mondok ke anak, ada guru-guru yang bersanad. Ya, kiai-kiai yang bersanad, sanate sopo ngono lho. Jelas ora ngono. Insya Allah kalau dengan ini insya Allah akan selalu. Nah yang ketiga itu diradikalisasi. Nah itu diradikalisasi itu Pak, yang sudah radikal itu, kalau yang sudah tobat-tobat itu jangan diisin-isin. Ya, perlu direhabilitasi. Bahkan saya sering dengan yang saya sampaikan sebut itu sering mengembalikan mereka ke masyarakat. Saya tak suruh khotbah, tak suruh sering ngopi-ngopi di sini, sering Pak ngopi-ngopi di pesantren kita ya. Yang penting memanusiakan manusia, dan jangan ditiru gerakan-gerakan mereka ya, tidak memanusiakan manusia. Ternyata mereka tersentuhnya, melelehnya itu Pak, ketika kita wongke Pak, monggo Pak, Ustadz wis wonenge Masya Allah. Nak baru diterangke, Ustadz ini kok kono profesor ya. Aku berarti kelas profesor, podo profesor. Ya, yo memang ono profesor, fungsinya itu adalah profesional, memecahkan masalah dari sisi perspektif akademik profesionalitasnya. Cuma ono sing prof itu provokator. Akhirnya bisa ngopi-ngopi guyub rukun. Makatan para yai, ini kalau kita terangkan tidak akan selesai-selesai. Nanti kita sambung ngobrol, ngopi-ngopi mengatakan, karena ini sudah adzan dan kita hormati. Nanti kalau bisa jamaah. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya Pak Prof, atas wawasannya. Rupanya kalau kami memahami apa yang disampaikan oleh Pak Prof tadi, itu sudah jauh dari apa yang biasa kita lakukan. Kalau tadi bahasanya kan sangat intelek itu, kadang kita biasanya ya bahasa dengan jamaah ya biasa-biasa saja. Tapi betul apa yang disampaikan oleh Pak Prof tadi, memang yang kita alami dan yang kita hadapi ke depan ini tidak orang yang ada di lingkungan kita, justru malah orang yang ada di luar lingkungan kita kadang bisa mengemas, dan sekarang masyarakat di lingkungan kita pun itu kadang sudah terbawa. Wong kampung sih gitu pinter-pinter Pak, mereka Facebook, teknologi dan lain sebagainya sudah pinternya bukan main, sehingga terkadang kalau kita nggak bisa menghadapi dengan isu-isu yang berkembang, dengan isu-isu yang nggak up to date, terkadang kita sebagai penyuluh ini menjadi PR bagi kita. Masa penyuluh atau nonton TV gitu. Masa penyuluh tidak bisa menangani permasalahan yang notabene
adalah salah satu bidang daripada kita semuanya. Oleh karenanya saya terima kasih Pak Prof atas ilmunya. Ini karena waktu dan lain sebagainya, sebenarnya kalau kegiatan-kegiatan seperti ini karena ini kita silaturahmi, alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Pak Prof semoga bisa menjadi pengetahuan bagi kita semuanya. Sebenarnya saya menginginkan ada tanya jawab, tapi karena masalah waktu dan lain sebagainya, habis ini kita lanjutkan dengan sholat dulu berjamaah, baru nanti kita kembali ke sini sambil ngobrol santai aja. Karena kalau terlalu serius itu nanti, kalau kita terlalu serius kok ketemu nih workshop atau seminar. Tapi kalau kita santai ngobrol itu kayaknya nanti akan terbuka. Jangan-jangan apa yang kita lakukan sendiri malah kita sendiri yang radikal. Kita kan bisa jadi kan seperti itu. Kadang kita merasa benar sendiri karena radikal itu mungkin akarnya tadi merasa benar sendiri. Yang lain salah kabeh, yang paling benar awake dhewe. Pokoknya yang liyane salah. Padahal kadang ini benar menurut kita belum tentu benar menurut yang lain. Makanya kita mencoba apa yang disampaikan tentang moderasi, tentang wasatiyah, tentang tengah-tengah itu tadi, itu bisa menjadi wacana kita bersama. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih Pak Prof atas ilmunya. Semoga berkah dan manfaat bagi kita semuanya. Wallahumma fiqil aqwitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sholat dahulu ya, nanti baru kita kembali sini dengan acara arah ini. Mas, kopi ini mas.
Monggo dahar rumiyin. Rokok kan panas. Sebagian dahar, sebagian Ngobong-ngobong. Jadi ora panas, panas itu panas. Panas di Banten, Mbak. Nggih, Pak. Nggih.
Adik, bareng-bareng apa ini? Kalian, dan Pais.
Lengket mau berarti.